Gede adalah kawasan tua di Yogyakarta yang pernah menjadi pusat kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16 di bawah Sultan Hadiwijaya dan Panembahan Senopati. Meski pusat pemerintahan berpindah, Kota Gede tetap hidup sebagai sentra ekonomi, terutama lewat kerajinan peraknya. Awalnya, kerajinan perak hanya untuk memenuhi kebutuhan bangsawan dan keraton. Sejak abad ke-20, industri ini berkembang menjadi usaha rakyat, memproduksi perhiasan dan dekorasi untuk pasar lokal dan ekspor. Selamat malam Mbak Meti. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini aku mau wawancara Mbak Meti terkait perak Kota Gede. Ya. Oke. Yang pertama, Mbak Meti bisa ceritakan bagaimana awal mula kerajinan perak muncul di Kota Gede? Terima kasih atas waktunya saya memberikan wawasan ya. Dari asal mulanya ada kerajinan perak di Kota Gede ya. Itu dulu itu masih ada kerajaan Mataram ya sini ya, Kota Gede. Kan itu dulu itu ada ya, istilahnya ada raja yang berkunjung ke Mataram Kota Gede. Rajanya kan mempunyai wawasan kira-kira apa sing tak keke sing kena nggo kenang-kenangan gitu loh. Dia saat itu ada istilahnya abdi dalem yang istilahnya mempunyai ide untuk membuat istilahnya kenang-kenangan dari keraton Mataram. Yaitu yang berupa ada ukir-ukiran, termasuk ada cangkir, gelas, nah itu ya untungnya aja si abdi dalamnya itu istilahnya mempunyai wawasan yang begitu jauh, jadi bisa membuat seperti itu awal-awalnya itu. Nah, ternyata setelah itu dikasihkan dari tamu raja yang dari luar Jawa, itu sangat senang sekali. Dan setelah itu ada istilahnya setiap ada kunjungan raja ke Mataram itu istilahnya kenang-kenangan cuma dikasih itu yang berupa kerajinan yang pakai ukir-ukiran. Nah, itu istilahnya terus sambung-sinambung istilahnya berita-berita itu terus sampai istilahnya sudah meluas. Ya, itu ternyata terus bisa dikembangkan di Kota Gede. Ya ada terus bikin teh stel, kopi stel, kan dulu itu yang istilahnya yang laku banter itu kan itu seperti ada lensernya, ada teko, ada cangkir ya itu awal-awalnya Kota Gede istilahnya muncul dari kerajinan perak Kota Gede. Nah, setelah itu kan nanti terus berkembang ya itu kan bentuknya kan sudah bermacam-macam ya tergantung nanti orderan nanti itu. Sifatnya kalau yang dia ada Kota Gede itu kan ada istilahnya ada ciri khasnya itu pakai lungan itu. Lung mangkoro Kota Gede, lung mangkoro itu ya. Itu sampai sekarang ya boleh dikatakan kalau sampai sekarang itu sudah bersurut sekali, sudah berkurang sekali untuk yang istilahnya souvenir yang bikin teko atau teh set itu sudah berkurang. Karena ya memang warganya kan terlalu mahal. Tapi sekarang istilahnya dihapusi, dibikin untuk pakai kuningan atau tembaga. Itu nanti baru di finishing perak. Tapi kalau perak asli ya harganya mungkin bisa dikatakan kalau sekarang loh mungkin ratusan juta. Kan sekarang peraknya aja sudah 1 gram bahannya itu sudah 20.000.
itu bahan. Tapi kalau sudah yang berbentuk istilahnya tekstil itu kan banyak, ada teko, ada cangkir, ada laser. Itu berapa kilo, tinggal ngalikan saja bahannya, nanti untuk pengerjaannya kan jadi memang mahal dari perak. Jadi sekarang kan hampir sudah tidak ada yang produksi bahan perak yang dibikin seperti itu. Apa ciri khas dan keunikan desain perak Kota Gede yang membedakan dari produk perak yang lain? Dari ukirannya? Dari Kota Gede itu kalau memang dulu itu tidak ada saingan, yang memang yang ada cuma di Kota cuma Gede. Di Kota Gede iya. aja. Beberapa tahun yang lalu kan ada istilahnya tenaga sini diambil ke Bandung, ke Jakarta, ke Bali. Itu kan tenaga-tenaganya kan dari Kota Gede. Pembuat pertamanya orang-orang Kota Gede. Iya, memang harus memang gitu, orang-orang Kota Gede yang bikin. Gitu. Oke, yang selanjutnya, apakah generasi muda sekarang di Kota Gede masih memahami filosofi di balik kerajinan perak tersebut? Kalau saat ini, kalau regenerasi itu mungkin sudah susah ya? Sudah susah, sudah nggak ada. Karena apa? Karena kita belajar itu kan lama, begitu lama. Kalau anak-anak sekarang itu taunya kita bergerak dapat uang. Nah, itu jadi susah kalau istilah mau belajar untuk istilahnya apa ya, belajar bikin apa ukir-ukiran itu juga lama. Mungkin kalau ada yang di sekolahan itu kan sifatnya bukan untuk meneruskan generasi. Kan cita-citanya kan menjadi guru kalau yang di sekolah. Jadi boleh dikatakan ya hampir istilahnya hampir regenerasinya nggak ada. Memang nggak ada. Mbak Meti udah berapa lama ini? Kalau saya ya baru kira-kira 50 tahunan. 50 tahun. Udah lama banget berarti ya Mbak Meti. Iya, memang saya tuh sebelum kawin sudah buat itu, ya. iya sudah ngukir itu sudah lama. Mungkin saya itu belajar kerja itu mulai tahun 70 berapa ya? Ya 74. Terus Mbak Meti belajar ngukir itu dari siapa? Dari ayah saya. Bapak ke bapak. Oh, berarti udah lama banget bikin usaha ukir ini. Kalau saya mulai mandiri itu tahun 81. Menurut Mbah Meti, apa yang harus dilakukan agar perak Kota Gede tetap hidup dan diminati generasi muda? Itu pendapat saya. Kalau pendapat saya itu kalau sekarang itu anak disuruh belajar itu hampir 100% nggak mau. Saya mempunyai wawasan. Kalau memang pemerintahan itu peduli sama istilahnya kerajinan perak yang ada di Kota Gede, itu saya mempunyai wawasan untuk istilahnya bikin padat karya. Jadi padat karya itu tidak hanya bikin jalan, bikin selokan, tapi ini untuk istilahnya regenerasi untuk ukir-ukiran di Kota Gede. Jadi kita mengumpulkan anak-anak di wilayah Kota Gede itu berapa orang, misalkan 20 orang atau berapa, tapi yang sifatnya yang betul-betul mau ya, yang betul-betul mau belajar istilahnya untuk ukir-ukiran. Dan mungkin anak-anak itu juga yang mempunyai apa ya, jiwa seni. Nah, itu pasti bisa. Tapi saya itu sudah sering kok, Mbak, apa pertemuan dimanapun saya sampaikan masalah itu. Kenapa? Tadi karena sudah tidak ada regenerasi tukang ukir. Tapi ternyata pemerintahnya tidak, istilahnya tidak apa ya, tidak menanggapi seperti itu. Sebenarnya itu kan mudah, pokoknya kepada kaya berapa, 1 bulan atau 2 bulan, dengan catatan itu anak itu nanti istilahnya dikai uang saku untuk beli rokok lah. Nah, itu kan waktu kalau pada karya itu kan cuma setengah hari, jam 8 sampai jam 2 atau jam 8. Itu kalau memang sistemnya dibikin itu pasti ada yang minat. Tapi kalau nggak ada istilahnya padat karya itu ya siapa yang mau, anak-anak disuruh belajar, kita belajar tanpa ada istilahnya tukang rokok ya, padahal mungkin itu lama, Mbak. Biasanya satu apa
satu karya itu butuh berapa lama? Wah lama Mbak belajar itu kalau memang iso tekan iso itu paling minim ya, minim 1 bulan. 1 bulan minim. Itu kan istilahnya belum bisa semua dipelajari. Iya. Tapi memang kalau istilahnya ada jiwanya senian kan bisa untuk istilahnya mengeluarkan ide-idenya sendiri. Yang punya isian loh, yang mempunyai jiwa seni. Kalau yang nggak mempunyai jiwa seni ya apa adanya yang istilahnya dikai pelajaran itu yang sini. Tapi kalau ada jiwa seninya kan bisa mengembangkan sendiri. Wah ini kurang gini kan bisa. Sayangnya itu Mbak. Karena apa memang sekarang itu kalau di kerajinan itu hasilnya itu boleh dikatakan terbalik. Maksudnya terbalik itu kalau dulu itu tukang batu ya. Waktu saya masih muda itu tukang batu misalnya main 50, tukang pengrajin 100. Sekarang udah terbalik. Coba sekarang kamu tanya tukang batu berapa harganya. Tapi untuk pengrajin nggak nyampe. Nah itu. Makanya sayang kota gede ini tahun berapa sudah hanya tinggal lama. Terima kasih Mbak Medi atas waktunya sudah menceritakan tentang kerajinan perak di Kota Gede. Semoga laris dagangannya. Amin. Terima kasih Mbak Medi. Oke.